Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG untuk hari ini tanggal 4 November 2022. Untuk IHSG masih konsolidasi di bawah resistennya ya. Jadi untuk hari ini close di harga 7.045 ya, dan ini pas di area mendekati area resisten ya. Jadi untuk IHSG sih sebenarnya ini belum berhasil breakout ya, walaupun ditutup surplus 0,16% ya ke level 7.045. Kira-kira besok gimana? Kalau kita lihat sih untuk transaksi IHSG tadi di awal-awal market itu dibuka merah dulu ya, turun cukup dalam sampai ke level 6.973 ya, tadi level terendahnya untuk IHSG hari ini. Habis itu ditarik naik ya, dan ini juga tandanya kalau lihat candle doji seperti ini ya, tandanya bullish ya, harusnya seperti itu kalau kita bicara candlestick ya. Tapi kalau kita lihat transaksi untuk IHSG hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan untuk asingnya net sell, jadi untuk asingnya masih distribusi cuman nggak terlalu banyak ya hari ini. Ini bisa kita lihat bareng-bareng. Paling banyak asingnya keluar di saham Telkom ya hari ini, asing keluar dari Telkom 180,6 M. Kemudian yang kedua disusul Bank BCA, asingnya net sell 78,5 M. Kemudian Bank Mandiri, asingnya net sell 76. Kemudian hari ini yang paling banyak masuk asingnya di saham Adaro ya. Jadi untuk Adaro asingnya masuk lagi ini 115,5 M setelah kemarin turun ya, turun cukup dalam. Tapi walaupun Adaro asingnya masuk 115, secara teknikal masih konsolidasi di bawah ya. Nanti kita akan cek untuk saham Adaro. Selain Adaro paling banyak asing masuk di SMGR, MTKA, Bumi Bekas, PTBA ya, di sektor energi ya, hari ini asingnya masuk. Kemungkinan untuk besok gimana? Ke besok Senin ya. Ya harapannya sih bisa breakout di atas resisten ya. Harapannya bisa breakout di atas 7.047 ya. Walaupun hari ini distribusi, tapi karena distribusinya nggak terlalu besar, dan juga untuk candlenya ini juga ada konfirmasi buat naik ya, mudah-mudahan bisa breakout ya, walaupun asingnya masih distribusi nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk saham untuk indeks IHSG. Perhatikan saja level 7.047, semoga besok bisa breakout ya. Kalau belum berhasil breakout ya paling konsolidasi di bawah resistennya ya, seperti 3 hari terakhir ini. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita cek untuk yang pertama, kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini naik ya, naik cukup tinggi tadi menjelang close market di sesi kedua, langsung ditarik naik 4,6% ya. Ditutup surplus 4,6% ke level 1915. Dan untuk Antam secara teknikal ini berhasil breakout ya, berhasil breakout di atas resistennya. Jadi untuk Antam tadi itu resistennya di 1905, hari ini close di 1915. Berarti berhasil breakout ya. Tadi sempat turun dulu ya ke area support, langsung ditarik naik, dan kalau lihat candlenya ini cukup bagus ya, cukup kuat untuk tren bullishnya ya. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek transaksinya di saham Antam untuk hari ini, apakah siapa yang jadi market makernya? Antam hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan diakumulasi oleh CS ya. CS akumulasi di saham Antam ya. Karena di sini kalau kita perhatikan valuasi CS itu 31,5 dan net buy 30,9, berarti 98% transaksi Antam, transaksi CS di saham Antam net buy ya. Cuman CS-nya ini CS versi lokal ya, berarti diakumulasi oleh lokal. CS lokalnya malah murni akumulasi ya, jadi yang jualan CS asing. CS asingnya net sell 157 juta, sedangkan CS versi lokalnya net buy 31 M ya.
murni akumulasi untuk CS lokal di saham Antam ya, tidak melakukan penjualan sama sekali. Kemungkinan yang naikin itu CS ya, CS lokal. Tapi kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek hari ini yang jadi market maker utamanya YPCS, YP-nya net sell 11,7 M, dan untuk CS-nya average di 1875, floating profit 1875 ya. Di area sini untuk CS average-nya untuk hari ini, berarti posisinya floating profit. Kemungkinan sih untuk besok Senin di saham Antam ya, semoga naik ya, semoga naik ya. Mengingat untuk CS hari ini masuknya itu akumulasi, jadi tidak trading atau scalping. Jadi tujuan CS masuk di Antam ya buat di hold ya. Kalau lihat transaksi hari ini murni akumulasi CS versi lokal. Tapi ya itu aja kalau mau ngikutin CS. Besok Senin sih untuk Antam selama nggak return di bawah 1905 ya bisa naik ya. Jadi perhatikan saja level ini, misal ada yang langsung nge-HK di saham Antam besok bisa pertimbangkan. Kalau tujuannya untuk trading, bisa pertimbangkan antisipasi kalau misalnya turun di sedikit di bawah support, mungkin di 1890 atau 1885 ya, mungkin di atas itu kalau mau antisipasi Antam misal besok Senin mau HK ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Tapi untuk Antam ini asingnya masih net sell kayaknya ya. Asingnya net sell 11,4 ya, itu yang bisa jadi pertimbangan kalian juga sih kalau mau masuk di saham Antam. Jadi yang naikin ini broker lokal ya, tapi naiknya itu disertai dengan akumulasi, yang akumulasi CS versi lokal. Oke, itu aja untuk saham Antam ya. Perhatikan saya level 1900-1905. Semoga nggak jebol di bawah itu untuk saham Antam ya, bisa naik. Selanjutnya kita cek saham INKP ya. Untuk saham INKP hari ini naik cukup tinggi 5,9 dan ini mau ke area resistennya bentar ini. Untuk INKP resistennya masih di 10.575 ya. Jadi kalau misal besok masih naik, untuk target kenaikannya itu di area sini. Kalau yang mau taking profit ya di dekat-dekat 10.600 sama, dekat-dekat area situ kalau mau taking profit ya. Tapi kalau kita cek perdagangannya hari ini di saham INKP, yang jadi market maker utamanya hari ini di saham INKP YPBK ya, dan untuk YP-nya net sell 16,5 M. Tapi kalau secara keseluruhan untuk INKP hari ini diakumulasi oleh BK BBMG ya. BK net buy 22,2 M, BB net buy 19,3 M, MG-nya masih net buy 9,3 ya. Dan untuk asingnya sendiri net buy ya, jadi asingnya akumulasi hari ini di saham INKP ya. BK itu BK asing yang masuk di INKP, dan untuk lokalnya juga ada yang akumulasi, jadi lokal sama asing sama-sama akumulasi di saham INKP ya. Dan untuk lokalnya yang akumulasi BB, dan untuk BB ini murni akumulasi ya di saham INKP. BB lokal murni akumulasi. Valuasi transaksinya 19,3 M dan net buy 19,3 M aja ya. Jadi 100% transaksi BB di saham INKP net buy. Kemungkinan untuk besok gimana? Untuk INKP ya harusnya masih bisa naik ya, walaupun hari ini YP net sell 16,5 tapi ada yang akumulasi, dan asingnya net buy, lokalnya juga ada yang akumulasi. Jadi kalau naik, pertimbangkan kalau mau taking profit di dekat-dekat area sini ya. Mungkin ya untuk INKP besok itu ya akan dibawa naik dulu ke area sini, habis itu koreksi turun ya. Tapi ya kalaupun turun untuk INKP kayaknya sih masih bertahan di area atas ini ya, mendekati area resisten. Jadi seperti itu untuk saham INKP, masih ada kemungkinan naik. Kalaupun turun support terdekatnya di 9.900 ya. Ini area support INKP secara histori ya. Semoga aja nggak jebol sih ya. Mengingat hari ini masih diakumulasi, jadi ada kemungkinan besok Senin masih bisa naik lagi untuk INKP. Oke, itu untuk saham INKP. Selanjutnya kita cek saham Bumi ya. Bumi turun hari ini. Bumi turun ke harga 173 ya. Jadi
sepertinya udah mulai lesu untuk saham bumi. Jadi kalau masih ada yang minat, nah alasannya apa ya gitu ya untuk saham bumi. Kalau dulu pas liquid kan alasannya mau private placement ya. Dan untuk hari ini untuk saham bumi didistribusi ya, cuman nggak banyak-banyak banget ya. Yang keluar di saham bumi hari ini SQ net sell 58,4 M, NI net sell 37 M, MG net sell 30 M. Jadi MG ternyata masih punya barang lumayan ya. Kemudian yang nampung ada FZ, CS, YB, IF ya. Yang jadi market maker utama hari ini di saham bumi masih MG dan SQ, keduanya net sell, jadi harganya turun. Kemungkinan sih untuk besok ya masih cenderung turun ya untuk bumi ini, kalau nggak rame-rame banget ya kayaknya cenderung turun, apalagi setelah private placement-nya selesai ya. Kalaupun naik tujuannya apa gitu loh. Jadi mungkin akan untuk bumi mungkin akan cenderung turun ya. Emang untuk target penurunannya bisa ke area sini ke 156, ini support bumi selanjutnya ya. Kalaupun naik ya itu kemungkinan naiknya itu enggak ya mentok di sini lah ya. 194 ini area resisten bumi ya secara historik ya. Mengingat untuk bumi juga di sini ada gap up yang belum ketutup ya di area sini. Dan itu aja mungkin untuk saham bumi ya. Kemungkinan untuk besok masih cenderung turun. Kalaupun naik untuk saham bumi, naiknya itu enggak gede-gede banget ya. Jadi seperti itu untuk saham bumi untuk hari ini di distribusi, cuman nggak terlalu besar. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 untuk saham bumi, kalau kita cek dari tanggal 1 sih ada yang akumulasi ya si IF, ya IF net by 173. Dan untuk IF-nya hari ini juga masih masuk. Kalau kita cek dari tanggal 1 sih untuk bumi ada yang akumulasi ya. Jadi ya paling kalaupun naik ya konsolidasi ya, mentok konsolidasi. Oke, itu saja untuk saham bumi. Menurut saya sih besok Senin untuk saham bumi ya cenderung kalau nggak konsolidasi ya turun ya. Kalaupun naik ya resisten terdekatnya di 186, 187. Itu resisten terdekat. Supportnya di 156. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham TCPI. Dan untuk saham TCPI hari ini masih naik 1,1% ke harga 10.700. Kalau secara teknikal resisten selanjutnya di 10.925 ya. Jadi untuk target kenaikan TCPI itu di area sini kalau besok masih naik ya. Ini area resistennya, dan untuk supportnya di 10.250. Ini support TCPI. Kalau kita cek transaksinya apakah hari ini masih diakumulasi untuk TCPI. Untuk TCPI hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan masih ada ya akumulasi. Ini si AK akan net by 3,4 ya. Tapi untuk AK-nya ini akumulasinya enggak akumulasi banget ya. Maksudnya untuk valuasinya 5,2 M dan cuma net by 3,4. Jadi sebagian trading untuk AK-nya di saham TCPI. Dan yang jualan TS dan yang jadi market maker utama hari ini di saham TCPI SHBR ya. Tapi untuk market makernya ini scalping ya. SHBR TS IN valuasinya cukup gede di atas ratusan M dan cuma net by segini. Cuma net sell segini 382 juta, 242 juta ya. TS yang cukup gede ini 2,7 M. Cuman market makernya net sell ya. Dan akhirnya AK asing, jadi asing net buy di saham TCPI. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau secara teknikal sih bullish ya untuk trennya untuk TCPI. Jadi ya sebenarnya secara bandarmologi agak was-was ya untuk saham TCPI ini ya. Cuman yang udah punya posisi dan floating profit, kalau mau taking profit misal besok naik bisa pertimbangkan dekat-dekat area 10.925,
dekat-dekat area sini. Kalaupun turun supportnya di area sini. Oke, itu untuk saham TCPI untuk besok sih. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk TCPI, kalau dari tanggal 1 diakumulasi terus sama AK ya, jadi AK masuk terus ya, cuman AK ini ya sambil trading di saham TCPI, jadi masih ada kemungkinan naik sih untuk TCPI. Yang pertama dengan pertimbangan tren, yang kedua AK-nya masih masuk lumayan ya. Jadi seperti itu untuk saham TCPI, untuk target kenaikannya ke 10.925. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco hari ini naik ya, menyetak rekor lagi, nyetak rekor tertinggi lagi, close di 1190. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek transaksinya untuk saham Medco MEDC, untuk saham Medco hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan diakumulasi oleh SCS. CS murni akumulasi ya hari ini di saham Medco. CS-nya net B 15,7 M dan valuasinya juga 15,7 M. Jadi untuk CS murni akumulasi di saham Medco. Kemudian yang jadi market maker utamanya YP, CC, CS. YP-nya net B 431 juta. Jadi untuk YP scalping di saham Medco. Dan CC-nya net sell ya. CC-nya malah jualan 11,6. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau untuk asingnya sih net sell ya. Jadi hari ini asingnya jualan di saham Medco. CS yang akumulasi ini CS versi lokal ya. Jadi kemungkinan untuk Medco kalau menurut saya sih besok masih bisa cenderung turun. Kalaupun turun, perhatikan saya level ini semoga nggak breakdown di bawah 1150 untuk saham Medco, masih bisa naik lagi ya. Itu aja untuk saham Medco. Kemungkinan sih ya masih ada harapan buat naik lagi, cuman kemungkinan sih untuk besok Senin akan koreksi turun dulu. Semoga aja nggak jebol ya, selama nggak jebol 1150 untuk saham Medco sih masih bisa naik. Kalau naik terus target kenaikan selanjutnya ya bisa ke 1300 ya. Seperti itu untuk saham Medco. Kemungkinan untuk besok Senin akan bentuk candle kecil ya, merah seperti itu, jadi koreksi. Hari ini pun akumulasinya juga nggak banyak-banyak banget sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk saham Medco, dari tanggal 1 ya akumulasi ya, cuman si CC jualan terus ini. Oke, itu untuk saham Medco. Supportnya di 1150. Perhatikan saya level ini kalau misal besok ada yang tertarik buat masuk di saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Adaro hari ini aslinya masuk cukup banyak, tapi harganya masih konsolidasi di bawah. Ya, jadi untuk saham Adaro masih di area supportnya di hari ini close di 3.750. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek yang jadi market maker utama di saham Adaro hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan di yang masuk YU AKBK mereka semua asingnya, YU AKBK versi asing masuk cukup banyak ada di saham Adaro, dan yang jualan CSCC ini asingnya, dan untuk lokalnya distribusi, jadi lokalnya jualan, asingnya masuk ya. Ya mudah-mudahan untuk Adaro ada harapan buat naik lagi ya. Yang jadi market maker utamanya PD-nya net 56 ya, cuman YU AKBK juga valuasinya lumayan besar hari ini di saham Adaro, dan mereka juga net buy-nya juga lumayan besar ya. Kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksi YU AKBK di saham Adaro ini ya cenderung akumulasi ya, hampir sekitar 70-80 transaksinya itu net buy di saham Adaro. Jadi sih ada kemungkinan naik lagi untuk saham Adaro ya. Kita lihat aja besok Senin. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan naik. Kalaupun turun harganya akan dijaga akan dijaga supaya nggak breakdown di bawah 3.710. Oke, itu untuk saham Adaro kemungkinan sih masih bisa naik lagi.